Jancuk. Mangkel-mangkel tak krembus meni susu. Seneng aku wong Maya. Kok gimana? Kapan hari rayanya kalau begini? Kita akan berRamadan sepanjang zaman. Kalau begini caranya nggak jelas kok. Antara makan dan nggak makan. Kita sekarang ini bisa kok. Yuk kita ngopi yuk sambil nunggu buka. Ngono kuwi. Sampai ya nek tajile rek. Ya barang. Sampai ro tajile iki. Bisa kita melakukan itu teman sekalian. Oke ya. Oke, jadi mari di Ma'iyah kita mencari keutuhan kemanusiaan kita masing-masing. Tidak usah dengan skala Muhammad yang besar, tapi engkau sendiri lengkap. Seluruh potensi yang ada dalam dirimu kamu hidupkan, kamu dinamiskan, kamu cari harmoni padanya, dan kamu menjadi manusia yang utuh sebagai dirimu sendiri. Kamu menang pada dirimu sendiri dan kamu berkuasa atas dirimu sendiri. Kamu tidak perlu juara apa-apa, cukup juara atas dirimu sendiri. Kan begitu, itulah orang Ma'iyah. Jadi tidak perlu juara di Indonesia. Karena tema kita adalah ada Ma'iyah di dalam Ma'iyah, ada Indonesia di dalam Ma'iyah, ada Ma'iyah di Indonesia. Harus dihitung semuanya. Sekarang setelah buku yang puasa segera akan terbit buku saya yang berjudul Indonesia Bagian dari Desa Saya. Bukan desa saya, bagian dari Indonesia. Jelas ya? Indonesia bagian dari desa saya. Saya mandi tidak karena Indonesia. Saya jadi warga negara karena saya cinta seluruh rakyat dan tanah air Indonesia. Tapi untuk berbuat baik saya tidak berpedoman kepada Indonesia. Saya berpedoman kepada yang lebih universal dan lebih mendalam dalam hidup saya. Diakui atau tidak di Indonesia tidak ada masalah bagi saya. Karena cinta saya lebih besar dari seluruh keingkaranmu kepada saya. Semakin kamu memfitnah saya, semakin kamu membuang saya, semakin besar diriku untuk diriku. Berkor-kor gak ngakoni sakarep-karepmu. Tak gedek-gedek no dewaku kate lapo. Bojo wis ana kari ngencuk bentuk. Situk gak entek-entek. Gak nambah-nambah meneh aku. Gak ono pengajian ono kata-kata siapa emang, kata apa emang? Coba apa-apa mas? Haram tak gak ngomong ngono. Nah kalau di dalam Quran namanya apa itu Ustaz? Dalam Quran itu meniduri istri itu tu'ashiruhunna. Kalau disebut ngencok mureng-mureng, tapi tu'ashir. Wah Allah. Doa ayat ini. Kamu itu masih terpukau oleh simbol-simbol, oleh kata, oleh huruf. Kalau sudah ngobong menyan kamu bilang syirik, tapi kalau aroma terapi, gatel taek. Ngobong menyan dan tidak ngobong menyan tidak ada urusan sama syirik, karena yang urusan sama syirik itu cara pandang kamu terhadap ngobong menyan. Ngobong menyan gak apa-apa, yang pasti gak boleh ngobong omahmu. Wahai bangsa Indonesia. Wah, tak terus no tadi. Cukup, tepuk tangan semua untuk Ma'iyah. Terima kasih risalah dan pembuka dari Cak Nun. Alangkah baiknya kita coba mendetailkan semua pengantar tadi dari ilahiyah, dari pandangan Syekh Nur Somad terkait juga tentang puasa dan bagaimana syariatnya. Di sebelah kiri saya, di sebelah kiri paling kiri itu ada Mas Iswan. Beliau juga kebetulan Ramadan ini menyempatkan pulang ke tanah air. Beliau baru pulang dari Kanada dan sedang menjalankan studi di sana. Terus materi kita juga tetap Mas Yan Ben. Dan ini ada Pak Cuk yang tengah yang rambutnya mirip Bob Sadino ini. Ada Pak Cuk, terus ada Cak Dil. Ada ini tidak asing lagi namanya Mas Ramdan Syah, bagian pengendali
demokratisasi di DKI. Kita coba dari unsur keilahian, kita coba mendetailkan dalam bentuk globalisasi ya, dalam bentuk dunia internasional dulu, mungkin Mas Iswan nanti sosiokultural dan kemudian sosiopolitik, sedikit juga nanti akan disambung Mas Yan, supaya ini lebih detail gitu. Apa yang disampaikan oleh Cak Nun ini menurut para ahli dan pakarnya ini bagaimana? Ya, kurang lebihnya begitu mungkin akan disampaikan. Dulu Mas Iswan, bagaimana pandangan sosio? Maaf, tak sambungkan sedikit. Jadi Cak Nun tadi itu menyambung dari judul kemarin. Beliau itu melakukan suatu pembreakdownan dalam Asmaul Husna. Cak Nun tadi musawir, mengurai. Kalau saya di analogi sebagai diagram band-nya, diagram band. Jadi ada kotak, ada universal, ada garis. Jadi Cak Nun tadi melihat konteks membreakdownkan antara musawir, barik, sama kolik, alam nubuah, kemudian alam risalah, kemudian alam nubuah dan alam walayah. Nah, turun ke alam atsar. Sekarang akan ke alam atsar. Jadi kalau diagram Venn itu tadi universalitas itu risalahnya, kemudian garis pembatasnya itu adalah nubuahnya. Lahan permainan yang luas ini adalah walayah, para wali. Nah, di dalam itu ada simbolisasi alam atsar. Angin, api, tanah, sama air. Nah, beliau ini adalah ahli di wilayah itu. Kalau masa jenis dari angin dan api agar lebih tinggi, maka pojok-pojok itu bertempat kantornya di gedung-gedung tinggi. Maka banyak bicara masalah politik, ekonomi. Tetapi beliau ini adalah banyak bermain di wilayah masa jenisnya yang lebih berat, tanah dan api, tanah dan air. Maka banyak bermain di lahan-lahan pertanian. Nah, semoga ini ada menjadi suatu empat unsur, empat alam itu menjadi suatu diagram, himpunan bagian yang saling terintereksi. Jadi konsep ruang dan konsep waktu artinya pemetaan terhadap ruang harus tahu terhadap pemetaan terhadap waktu. Tatu ranggan ilmu Jawa harus disesuaikan dengan pranoto mongsonya, sehingga ada istilah curigo madin warongko. Terjadi suatu interseksi yang kuat sehingga akan terbaca langkah-langkah kemudian. Nah, Cak Nun telah memberi koridor ini secara luas seperti itu. Monggo dimainkan sesuai dengan wilayah-wilayahnya, bidang-bidang garap Mas Ian, Mas Iswan, Pak Ju, Cak Dil maupun Mas Ramdan untuk bisa ketemu interseksinya nih, gambaran Indonesia ke depan berangkat dari titik maya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin juga berkah Ramadan di bulan ini itu kita banyak kedatangan narasumber. Jadi berhubung juga waktu kita juga terbatas, kepada Mas Iswan, kita minta untuk menerangkan bagaimana sih kacamata Kanada, bagaimana sih kacamata sosiopolitik kita dari kacamata luar. Kurang lebihnya di breakdown dan teman-teman ini biar lebih paham gitu. Dari kacamata sana itu Indonesia itu koyo opo sih? Kurang lebihnya itu seperti apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh udah nulis sedikit-sedikit tadi, tapi pengantarnya oleh Cak Nun itu membuat saya ditempeleng berkali-kali. Jadi kalau saya baca buku Cak Nun, mendengarkan lagu Cak Nun, baca puisinya, baca bukunya, mengikuti ceramahnya di YouTube, itu selalu saya merasa itu dirusak itu dalam pengertian positif. Cara berpikir saya itu jadi kacau lagi gitu. Jadi kacau. Jadi Cak Nun itu sukses membalikan sistematika berpikir saya secara positif. Ya, jadi teman-teman itu yang punya forum Kenduri Cinta seharusnya sangat-sangat bersyukur punya pemandu diskusi yang sangat persisten, yang sangat
sabar gitu, memandu diskusi, menebar nilai-nilai, memandu cara berpikir gitu. Misalkan gini, misalkan saya kasih contoh kenapa saya harus bersyukur. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada konsep selain negara itu negara hukum, ya kan? Kalau yang sering datang ke Mayat pasti ingat itu. Nah, Cak Nun itu membalikan keadaan, tolong dikoreksi kan, membalikan keadaan bahwa yang seharusnya dibuat katanya itu adalah negara akhlak. Masih ingat kan? Iya kan? Nah, kalau kita bicara nanti konsep tentang canon law, ya kan, tentang konsep-konsep hukum di seluruh dunia, itu konsepnya Cak Nun tentang negara akhlak itu menarik. Misalkan Cak Nun memberikan contoh paling sederhana. Kalau ada orang tertabrak di jalan, Anda lewat pakai sepeda motor, atau Anda lewat jalan kaki, atau Anda lewat pakai mobil, kalau Anda tidak menolong si korban, secara hukum Anda salah atau tidak? Tidak. Ya kan? Secara hukum nggak salah. Tapi secara akhlak Anda salah kan? Itu kan sangat revolusioner tuh cara berpikir. Itu contoh satu. Makanya kenapa saya harus bersyukur. Kepala saya tuh selalu dibolak-balik kalau dengar Cak Nun gitu. Itu salah satu cara saya menafsirkan dalam tanda kutip, aduh, gila juga ini Cak Nun, saya bilang kan, gila juga ini. Jadi cara berpikirnya tidak linear gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya entah baca di buku apa tentang konsep puasa, bahwa kalau sholat itu adalah evolusi spiritual, kalau puasa itu adalah revolusi spiritual. Saya nggak tahu di buku apa ditulis. Karena kata Cak Nun, yang luar biasa dari puasa, bahkan yang halal itu tidak dilakukan, dianjurkan untuk tidak dilakukan. Itu kan sangat revolusioner. Yang halal, Anda punya istri, Anda kan halal menggaulinya setiap hari, setiap detik kan. Tapi oleh puasa, yang halal itu ditahan selama waktu berpuasa. Makan, minum, itu kan halal semua kan. Nah, kata Cak Nun, puasa ini bisa menjadi konsep kehidupan yang luar biasa, bahkan dalam negara puasa. Nah, waktu saya mendarat, teman-teman, dari Kanada, terus saya sejak Maret saya di sini, saya keliling dengan taksi. Tiba-tiba itu saya dapat kuliah 3 SKS dari seorang supir taksi. 3 SKS ditempeleng saya berkali-kali oleh supir taksi itu, bercerita tentang politik kenegaraan. Berceritalah dia begitu dia cinta dengan satu orang tokoh partai. Saya nggak sebut namanya, karena kalau sebut namanya nanti konteksnya menjadi berubah. Tapi yang saya ingin sampaikan message-nya adalah si supir taksi ini, dia bercerita bahwa pada saat tokoh ini muncul, dia begitu sangat mencintainya dan mengaguminya. Bahkan di 2009 dia memilih tokoh ini adalah salah satu calon pemimpin nasional terdepan nanti. Ada satu peristiwa, dan peristiwa ini diliput oleh media massa secara besar-besaran, dan menganggap si tokoh ini adalah tidak lagi punya masa depan. Menurut, bahkan kata supir taksi, bahkan kalau istri saya menyetel televisi, ada sosok itu muncul, kemarahannya itu membuncah, sehingga minta istrinya itu mematikan televisi. Message yang akan saya ingin sampaikan adalah bahwa sedemikian dahsyat peran media massa di Indonesia. Saya bilang ke supir taksi, Bapak percaya nggak orang tersebut baik apa buruk, benar atau salah? Mulai dia bingung. Bapak tahu dari mana orang itu benar, orang itu salah, orang itu baik, orang itu buruk untuk Indonesia? Dari media massa. Terus saya kejar lagi, saya candai. Kalau menurut Bapak itu dari media massa, kira-kira media massa itu mengabarkan tentang kebenaran sejati atau kebenaran
yang tidak sejati. Mulai dia bingung. Saya curi ilmu-ilmunya Cak Nun itu untuk mewawancarai dia. Misalkan Cak Nun tadi cerita tentang konsep demokrasi itu adalah benarnya orang banyak, kalau benarnya sendiri itu nanti jatuhnya ke otoriter, ya kan? Kalau benarnya orang banyak itulah demokrasi, tapi belum tentu benar sejati. Nah, the role of media, mass media itu sekarang itu luar biasa. Salah satu pilar demokrasi adalah media massa. Nah, media massa sekarang di Indonesia memegang peranan penting. Pertanyaan saya ke supir taksi adalah, Mas, kira-kira menurut sampean media massa itu steril nggak dari kepentingan? Iya kan? Steril nggak? Media itu dia bersih nggak dari kepentingan? Anda sebut media massa, Anda sebut yang mainstream media, Tempo Group, Kompas Group, sekarang MNC Group, TV One Group dengan Viva News dan segala macam itu. Pertanyaan saya sangat sederhana adalah, mereka bersih nggak dari kepentingan? Padahal fungsi dari media massa adalah mengabarkan tentang kebenaran yang sejati, yang baik, yang untuk kepentingan publik. Saya kasih cerita yang mungkin di Jogja pernah saya sampaikan. Di Kanada itu ada yang namanya Premier Jean Chrétien. Ya, Jean Chrétien itu keturunan Prancis, besar di provinsi Quebec yang selalu minta referendum. Dia satu ketika jadi premier, dia jadi perdana menteri, prime minister Kanada. Terus di salah satu media massa pada satu waktu, dia itu diberitakan mengintervensi satu peristiwa hukum, satu kasus hukum. Dia mengintervensi. Dia merasa tidak, dan diberitakan oleh salah satu surat kabar mainstream di Indonesia, di Kanada, yaitu The Globe and Mail. Karena dia tidak merasa, dia telepon pemerintah, langsung dia telepon. Kalau di sini kan itu bisa rame itu kan, seorang presiden kepala pemerintahan telepon ke Globe and Mail, Chief of Editor. Dia tanya, kenapa Anda memberitakan itu? Kata pemerintah, so what? Kata, kita punya bukti. Betul Anda punya bukti, ya kan? Bahwa saya dikabarkan oleh berita Anda, kabar surat kabar Anda, bahwa saya mengintervensi satu proses hukum. Saya tidak merasa itu. Oh, karena Anda memberitakan yang tidak benar, dia bilang langsung ke Chief of Editor-nya, saya akan tuntut kamu. Ya kan? Chief of Editor-nya kan gue ya, di negara barat kalau jurnalis dan Chief of Editor lagi itu luar biasa beraninya. Dia bilang, oh, Anda mengancam saya. Kata sekretar sambil ketawa bilang gini, oh, saya nggak ngancam Anda, tapi saya janji, oh, saya tuntut Anda. Lihat besok, hubungi lawyer saya. Besoknya lawyernya somasi, dia nuntut satu harga piano, seharga piano, bahwa dia tidak suka diberitakan secara tidak benar, dia tuntut, ya kan? Dan dia tidak dikritik bahwa dia dia dikritik anti kebebasan pers, bahwa dia akan mengekang media massa, dia akan mengancam media massa, segala macam. Dia nggak peduli. Pokoknya saya tuntut Anda seharga piano. Masuk ke pengadilan, ya kan? Jean Chrétien menang karena media massanya tidak bisa membuktikan bahwa Jean Chrétien telah melakukan intervensi ke satu proses hukum, ya kan? Menang Jean Chrétien, terus dia beli piano itu. Jadi setiap wartawan yang datang ke rumahnya, dia bilang ini piano made in Globe and Mail. Nah, saya bermimpi kalau Anda atau siapapun, ya kan, dan ini untuk kesehatan demokrasi, Anda tidak senang diberitakan oleh media massa, Anda bisa menggunakan mekanisme itu. Kalau di sini kan ada Dewan Pers, ya. Sambil kita mengingatkan, dan untuk kesehatan demokrasi, for the sake and the future of Indonesia, Anda bisa menggunakan seluruh sarana itu sehingga media massa tidak semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran yang kita diskusikan. Gitu.
Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sefenomenal begitu banyak masalah di Indonesia, kan di Ma'iyah tetap harus merawat optimisme bahwa Indonesia ini punya masa depan. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan kenapa Indonesia bisa memiliki masa depan yang cemerlang, itu daya tahan rakyat. Sekarang ada krisis di Amerika, ya kan, karena subprime mortgage, ya kan, karena krisis di sektor perumahannya, kemudian jadi krisis finansial, jadi krisis ekonomi mereka. Di Eropa ada krisis sehingga bailout di di Yunani, melebar ke Spanyol, nanti melebar ke Portugal, ya kan. Tapi daya tahan masyarakat kita itu nggak sekuat, prediksi saya nggak sekuat kita. Kalau kita itu, lagi-lagi saya mengutip diskusi di Ma'iyah, kan bangsanya bangsa cengengesan gitu. Jadi kena masalah itu nggak mudah patah. Jadi Barat memprediksi ketika krisis ekonomi terjadi di 97-98, itu terjadi balkanisasi Indonesia, pecah negara. Sekarang enggak kan? Enggak pecah kan? Kenapa? Karena rakyatnya itu kebal dengan krisis. Jadi kebal dengan kemiskinan itu biasa. Miskin, biasa gitu. Susah, biasa gitu. Bagaimana mungkin Anda gaji cuma 5 juta, bisa kredit rumah, ambil mobil Avanza seharga 160 juta. Saya di Kanada, pertama kali datang ke Kanada itu, saya nggak punya kartu kredit. Ya kan, kredit card itu kan untuk orang kaya menurut saya. Tapi begitu saya masuk ke Kanada, saya dihadapkan pada pilihan sulit karena mau sewa apartemen itu harus ada jaminan. Nah, jaminannya mereka percaya dengan kertas itu, kertas yang bernama kredit card itu. Jadi saya harus apply. Nah, di beberapa bank saya itu ditolak. Ditolak itu karena saya you don't have credit history gitu. Terus saya bilang ke tellernya, are you kidding me? You said I have to have the credit history. I just arrived from Indonesia and then saya harus punya credit history. Kamu otaknya di mana? Are you kidding me itu dalam bahasa ininya kan gimana? Bagaimana mungkin? Jadi pertama kali kredit card saya tuh limitnya $300. Itu $300 sangat kecil, amat sangat kecil. Nah, di negara maju ini menurut saya kisah yang lucu tapi juga menarik, perbandingan hidup di barat dengan di timur. Ibu saya menasihati saya, terburu-buru itu tidak baik kecuali dalam 3 hal: pergi ke masjid, menikah, sama bayar hutang. Jadi upayakan hidup kamu, kata ibu saya, itu jangan pernah punya hutang. Itu prinsip di kita. Saya nggak tahu ya, kalau Anda mungkin berani ngutang. Tapi ibu saya nasihatin gitu, jangan pernah. Tapi begitu saya pindah ke luar negeri, setiap orang di sana itu didorong untuk punya hutang dengan punya kredit card. Jadi begitu banyak anak-anak yang lulusan SMA masuk ke kuliah itu punya kredit card dan hutangnya itu banyak. Jadi setelah mereka lulus, mereka punya hutang kredit card, mereka punya hutang loan untuk tuition fee, untuk uang kuliah. Nah, kita itu kan jarang punya hutang kan? Belakangan aja karena Anda kepengen punya Avanza tadi itu kredit, ya kan? Sekarang udah dinaikkan jadi 30% gitu. Jadi ada 2 alam kehidupan yang berbeda, cara berpikirnya beda, sehingga menjalani hidupnya juga berbeda. Gitu. Konsep yang lain, misalkan dulu waktu saya sebelum pergi ke barat itu, saya bilang orang bule itu kok sangat egois dan individualis ya. Main before I go to Western countries ya. Before
Tapi begitu saya alami di sana, alamnya membuat mereka itu sangat individual. Sebenarnya bukan sangat individual, tapi sangat mandiri, Pak. Jadi tidak sempat bersosialisasi. Bahkan punya anak aja tidak berani. Punya anak banyak tidak berani. Karena terlalu banyak mikir, aduh nanti tuition fee-nya sekian ribu. Nanti baju 4 musimnya bagaimana? Iya kan? Jadi baju 4 musim aja udah berapa? Kalau anaknya satu butuh 300, misalnya X butuh 100 per bulan, kalau 4 anak jadi 400. Jadi untuk mematahkan cara berpikir mereka, saya punya anak di sana 4. Jadi mereka bingung. Kok kamu bisa? Nah itu sebenarnya ilmunya, itu pakai ilmu puasa tadi. Ilmu menahan. Jadi ilmu pakai revolusi. Ya kan? Orang sana itu senang misalkan makan di restoran, ya kan? At least 4 times a month. Ya, during the weekend. Tapi saya berpuasa dengan hanya pergi ke restoran juga, tapi misalkan cuma sekali. Ke restoran juga, tapi sekali saja. Jadi saya harus menari-nari bagaimana hidup di Western country yang dengan sistemnya saya bisa survive. Saya punya kredit card juga, tapi saya siasati dengan mengumpulkan poin. Poin-poin itu saya kumpulkan. Kalau istri saya itu sangat senang ngumpulin poin-poin di Superdrugmart, ya kan, di Walmart, di mana saja, di poin. Kalau kredit card saya kumpulin sehingga bisa pulang pergi gratis beli tiket, gitu. Nah, cara hidup begitu tidak mungkin Anda alami dengan baik kalau tidak nyemplung ke sana. Jadi saya berdoa semoga teman-teman semua itu punya kesempatan untuk menyelami kehidupan di sana. Kalau Cak Nun sudah pernah menyelami di sana di Ohio, ya Cak, di Iowa, terus pindah ke Eropa gitu. Nah itu penting supaya punya keyakinan gitu. Nah kembali ke Indonesia, tadi bicara media massa, perannya juga seperti itu. Anda saksikan kelucuan yang baru misalkan, kelucuan pasti bukan kebenaran yang sejati. Bagaimana mungkin dua institusi hukum bertengkar? Itu menurut saya amat sangat memalukan. Kesalahan tidak mutlak di satu pihak, ya kan? Kesalahan tidak mutlak di satu pihak. Untung aja cepat cooling down. Kalau enggak pasti dipanggil oleh Cak Nun dan dimarahin dua-duanya, Pak Sutarman dan Pak Timur maupun Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto. Jadi kalau kita bicara optimisme negara, kemudian lihat sekelilingnya, kadang-kadang suka putus asa juga gitu. Bisa nggak ya ini jadi negara besar gitu? Kalau institusi-institusinya yang dipegang itu berjalan seperti itu. Kok bisa institusi hukum itu rebutan perkara itu? Ini digeledah, ini masuk, ya kan? Ini menetapkan tersangka, terus buru-buruan nangkap. Menurut Anda lucu nggak? Anda marah nggak sih lihat para pemimpin kita itu kok begitu gitu? Tapi atau memang ini harus kita jalani supaya kita itu tadi seperti Cak Nun itu ada benturan-benturan. Jadi untuk menemukan kebenaran itu ternyata harus ada benturan-benturan. Tapi ya, Bu ya jangan lama-lama gitu. Kalau lama-lama kan kita khawatirnya daya tahan setiap orang itu kan nggak sama. Saya khawatir dan ada mulai tanda-tanda apatis. Orang sudah tidak peduli lagi. Saya tidak tahu apakah itu tanda baik atau tanda buruk, tapi orang sudah apatis dengan situasi seperti itu. Paling nesu aja di Twitter atau di Facebook, tapi itu bagus. Itu sarana untuk menyalurkan aspirasi. Saya kira sebagai pengantar itu saja. Mas, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada mahasiswa.
Mas Iswan tadi memaparkan tentang hubungan dengan ekonomi global, hubungan dengan Eropa, Amerika, tumbangnya berbagai macam perusahaan trans internasional barat, gitu kan. Saya ingat benar ketika Mas Yanbe terakhir ngisi materi, Indonesia ini masih punya peluang untuk menjadi salah satu ekonomi besar, negara besar dalam hal ekonomi. Yang pertama, potensinya kita harus menggarap industri manufaktur. Yang kedua, kita punya potensi untuk manufaktur karena penduduk kita itu banyak sekali ya, sampai hampir 230-240 juta ya. Itu pun kalau BPS benar. Nah, semampang itu mungkin kita bicara puasa ini juga bicara ekonomi. Bicara puasa, bicara luwe, bicara puasa itu, tapi kok kita juga tidak bicara kalau luwe terus mati gitu. Orang Indonesia itu kan sulit mati, Mas ya. Jadi mungkin itu nanti kita perlu pemaparan bagaimana ekonomi global ini yang coba kita sangkut pautkan dengan Cina. Kita coba sangkut pautkan bagaimana revolusi, bahwa Cina juga puasa. Cina pernah puasa di era 1980-an. Bagaimana buku besarnya Ketua Mao itu mungkin sedikit dipaparkan bagaimana revolusi besar-besaran Cina itu efeknya dengan Indonesia dan dunia internasional. Yang kita tahu bahwa Jerman, keruntuhan Jerman itu 2001 dimulai pada saat dibelinya perusahaan raksasa besi, jadi semacam Krakatau Steel gitu yang dibeli mentah-mentah, pabriknya itu dipindahkan. Jadi kalau di sini cuma orang Madura yang bisa. Jadi kalau di dunia ini mungkin orang Cina yang bisa memindahkan pabrik baja terbesar, pabrik Ponix, dibeli mentah-mentah dipindahkan ke Cina dalam waktu 8 bulan. Jadi bagaimana pengaruh Cina terhadap krisis global ini kan belum pernah disentil sama Mas Yan. Jadi ini juga penting. Silakan mungkin sekitar 10 menit ya, karena hari ini juga banyak sekali pemateri. Tapi jenengan ini kan keburu pulang toh, nggak keburu-buru kan? Nah, siapa tahu kan nanti ditunggu istri atau calon istrinya kan. Jadi mungkin Mas Yan, silakan untuk memberikan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya mau menggali sedikit dari poin-poin Mas Iswan dulu, dan juga beberapa poin dari Cak Nun dan pembicara yang lain. Yang pertama mungkin, ya betul, sebelumnya memang saya pernah membicarakan mengenai peran Indonesia dalam ekonomi global dan potensinya untuk menjadikan salah satu titik, salah satu poin untuk positivisme dalam ekonomi, terutama oleh manufacturing base yang bisa dibangunkan di Indonesia. Potensinya masih ada dan peran China masih penting. Tapi sebelumnya kembali ke Mas Iswan. Menurut saya Mas Iswan, keadaannya di Eropa lebih buruk daripada digambarkan oleh Mas Iswan. Kalau krisisnya di Yunani memang sangat parah dan kemungkinan besar Yunani dipaksa keluar dari Euro. Kalau itu jadi, kemungkinan krisisnya di Eropa itu bisa jauh lebih buruk daripada sekarang. Economic analyst di Eropa sekarang baru mengatakan minggu ini bahwa krisisnya di Inggris dan Eropa jauh lebih kritis dan jauh lebih dalam daripada mereka pikir sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya di Inggris, Mas Iswan, di Inggris krisis ekonomi sekarang sangat dalam. Basisnya adalah di hutang. Mas Iswan bilang tadi bahwa menurut nilai keluarga beliau, dia nggak boleh ada hutang sama sekali. Tapi ekonomi di Inggris pondasinya hutang. Setiap orang punya 3 kartu kredit. Bagaimana mereka bisa bayar itu? Itu tidak mungkin. Semua ekonominya di Inggris tumbuh di atas hutang yang berlimpah dan berlimpah. Kalau saatnya untuk bayar, bagaimana mungkin? Dan itu titiknya sekarang. Mungkin kita harus mengakui, mungkin dunia dan ekonomi global harus mengakui bahwa itu bukan hanya orang Muslim yang puasa, negara juga harus puasa. Dan sekarang mereka puasa. Sekarang tidak ada produksi, tidak ada employment, tidak ada peluang kerja,
tidak ada peluang untuk mahasiswa di beberapa negara yang sangat maju di Eropa, terutama Yunani, Spanyol, Portugal, Irlandia, dan Inggris juga, di mana sekarang merayakan pesta besar untuk Olimpiade yang sangat successful, tapi di belakang itu dia krisisnya sangat mendalam dan akan pengaruh ke masa depannya. Nah, menurut saya negara-negara tersebut sekarang adalah di dalam keadaan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana mereka masih harus menghadapi krisis yang sekarang. Itu sangat luar biasa. Dan World Bank, Bank Dunia sudah mengakui, IMF sudah mengakui bahwa sekarang mereka pun tidak punya kemampuan untuk mengontrol pasar secara global. Pasarnya sudah liar. Pasarnya sendiri sudah di luar kontrol manusia dan pemerintah-pemerintah. Sebelumnya di krisis di tahun 2009 dan krisis di Eropa di tahun 97-98, IMF dan Bank Dunia percaya bahwa pemerintah masing-masing bisa dengan bantuan, dengan bangunan dan aid dan development funding, bisa mengontrol, bisa menguasai ekonomi mereka masing-masing. Tapi sekarang menurut saya mereka terpaksa untuk mengakui bahwa sekarang pasarnya dan prinsip ekonomi dasar di negara barat sudah di luar kuasa pemerintah sendiri. Itu jelas yang sekarang terjadi di Eropa, di mana setiap bulan, setiap 6 bulan ada satu lagi ombak krisis lagi yang menampung di Eropa, di setiap negara, berombak dari satu ke satu yang lain. Jadi negara-negara maju juga terpaksa puasa, ikhlas atau tidak. Kita punya pilihan. Kita masing-masing punya pilihan. Cak Nun sudah menjelaskan tadi, apakah kita ikhlas atau tidak untuk puasa sebagai orang pribadi masing-masing. Negara yang maju dalam keadaan kaget, mereka tidak punya pilihan dan mereka tidak ikhlas. Terserah. Itu sudah terjadi. Mereka harus mengaku prinsip puasa juga itu juga pengaruh mereka. Untuk paus, kita lihat Indonesia dan China. China tidak bebas dari krisis ini. Pertumbuhan yang jadi makanan biasa setiap hari untuk pasar ekonomi barat, negara barat, dan China pun pertumbuhan yang jadi nasinya setiap hari, yang jadi ketagihan dan kegantungan untuk negara-negara barat, Eropa dan China, itu sudah tidak ada. China tidak tumbuh dengan rata yang dicapai di tahun sebelumnya. Eropa sudah tidak tumbuh sama sekali, tapi pertumbuhan dalam ekonomi persentis itu mestinya jadi bagaimana penilaian untuk setiap negara. Sekarang tidak ada lagi. China pun, walaupun investment di Indonesia sangat tinggi, China pun juga tidak punya pertumbuhan yang hebat sekarang. Yang masih tumbuh dengan hebat adalah Indonesia. Indonesia masih tumbuh walaupun didampaki oleh krisis antara institusi, krisis politik, krisis apapun, krisis media, di mana medianya, setiap media sudah dibeli oleh yang berkuasa di Indonesia. Setiap partai punya internet portal, punya media, punya koran, punya TV channel. Itu sudah jelas, itu bisa ditulis dalam satu table, gampang, sudah ada di koran di masing-masing. Sudah tidak ada kebebasan lagi, itu sudah jelas. Tetapi walaupun begitu, Indonesia masih tumbuh. Manufacturing base, consumer base di mana rakyatnya beli produk yang
datang dari luar negeri atau yang diproduksi di Indonesia sudah dipasarkan, masih dipasarkan, tetap dipasarkan, dan masih jadi objek konsumsi di Indonesia. Itu dia. Kapan ada paus di Indonesia? Kapan? Semua nunggu. IMF nunggu. Kapan ini berhenti? Bank Dunia juga nunggu. Kapan ada paus di Indonesia? Kapan ada sesuatu yang kami bisa kontrol, kami bisa menilai, kami bisa menguasai lagi? Tidak bisa. Indonesia maju terus. Pasar global sudah terpaksa untuk tahu rasa puasa dan tidak ikhlas. Tapi seperti semua anak kecil harus coba, harus ikhlas, harus belajar puasa. Lama-lama bisa, lama-lama ikhlas mungkin. Tetapi Indonesia bagaimana? Pausnya belum ada, puasanya pun tidak ada. Puasa ini mana susahnya? Mana susahnya di Indonesia? Jalan terus. Betul. Ya. Begitu untuk sekarang ya. Terima kasih. Kalau biasanya agak serius, akademik, itu Mas Yan ini untuk puasa ini ada humornya ya, santai. Saya baru makan sih. Oh iya. Bicara sama saya tadi itu lain lagi cerita. Oh iya. Sebelum jam 6. Oh iya. Baik, itu sedikit Saya bukan orang ikhlas. Oh. Baik. Dari sosiopolitik, kemudian dari krisis ekonomi global dan beberapa penyampaian ekonomi, ada baiknya juga kita menggapai juga tadi yang disampaikan Cak Nun, mungkin sedikit juga nyeletuk tadi tentang apa sih sebetulnya yang masih berdaulat di negara kita. Dulu pernah disampaikan, bahkan nguyuh pun itu tidak berdaulat, Cak ya, kurang lebihnya begitu. Nah, ini ada Pak Cuk, Dr. Cuk, beliau salah seorang penggiat ya tentang kedaulatan pangan ya. Mungkin data kurang lebihnya, jadi di Indonesia ini kita ngomong data saja itu kadang masih data teko ngendi gitu. Kadang kita pakai BPS loh, BPS itu kan pegawai negeri, jadi kadang enggak. Nanti kita pakai kadang datanya Maiyah, yo piye nek Cak Nun kan manut gitu. Nah, jadi kurang lebih beras kita secara nasional itu hampir setiap tahunnya itu kurvanya itu untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri itu minus sampai di titik 40% ya. Kurang lebihnya mungkin nanti Pak Cuk mungkin juga sedikit mengoreksi itu. Ini data awal, mungkin saya pernah kira-kira 6 bulan kemarin itu diskusi dengan salah satu aktor di Bulog. Jadi hampir sekitar 60% beras kita itu tetap impor, itu satu. Yang kedua, kalau kedelai kan baru kasus kemarin. Jadi kita biasa makan tempe agak susah ya kemarin. Jagung gitu kan, jagung di negara kita sendiri yang tanahnya bahkan itu tandus pun bisa ditanami jagung, itu malah peternak di daerah saya itu harus mendatangkan jagung itu dari Brasil, karena mereka harus melakukan industrialisasi peternakan, harus mendatangkan dari Brasil. Jadi sampai 45% malah kalau jagung. Jadi produk dalam negeri. Nah, Pak Cuk ini salah satu penggiat makanan kita sehari-hari yang namanya beras. Mungkin kalau di Gunung Kidul gaplek namanya ya. Jadi mungkin Pak Cuk sedikit menerangkan tentang kedaulatan pangan dan iki beras iki tahun ngarep iki enak apa gak gitu. Mungkin kurang lebihnya gitu Pak Cuk. Monggo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tahun 2000-an yang lalu, saya ingat betul Cak Nun, kita ketemu apa yang dikatakan Cak Nun pada saya ketika Cak Nun itu tahu bahwa seorang pertanian adalah saya itu kaum yang falah. Tolong nanti saya tingkatkan itu. Artinya kalau menurut saya kira-kira itu petani itu orang yang mulia lah, kaum yang mulia. Kaum tadi sudah dijelaskan sama Cak Nun, saya nggak perlu menjelaskan. Lalu beliau meneruskan begini, petani adalah sesepuh, ibarat keris
tanpa sepuan hilang kesaktiannya. Diam sebentar beliau, saya ingat betul sambil duduk soalnya. Lalu beliau juga menuliskan begini, petani adalah sesepuh, Indonesia adalah keris, tanpa sepuan hilang ketikdayaannya. Tanpa pertanian maksudnya, hilang ketikdayaannya. Saya renungkan betul kata-kata itu, apa sih yang disebut petani itu adalah kaum yang mulia. Lalu benar apa enggak sih kita ini bisa menjadi kaum yang mulia kalau bukan pertanian? Pertanian kita ini selama berpuluh-puluh tahun sebenarnya, atau petani kita pasti selama berpuluh-puluh tahun itu, kalau saya boleh katakan semacam buko terus-terusan, apapun dimakan sama dia. Kebetulan memang suasana internasionalnya tadi sudah dijelaskan. Tahun 60-an itu kita mau tidak mau gitu ya, didorong untuk ikut. Jadi petani kita dicekoki terus, kalau bertani itu kamu harus pakai ini, pakai itu, dan nurut. Kalau bahasa saya, petani dari zaman dulu itu, pertama premisnya pemerintah zaman dulu adalah supaya maju harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa lalu merasa terpaksa, baru dia terbiasa dan biasa. Berpuluh-puluh tahun itu yang dipakai, sehingga saat ini itu kelihatannya petani kita sudah terbiasa dipaksa gitu. Jadi kalau nggak dipaksa nggak jalan-jalan. Sejak itu memang petani kita mulai putus sebenarnya hubungannya dengan apa namanya, dengan alamnya sendiri. Petani seolah-olah menjadi semacam industri yang mekanistis. Kalau kamu pakai ini hasilnya seperti ini, padahal dalam pertanian tidak seperti itu. Pertanian itu 99,99%, masih ada 9 di belakangnya lagi, itu bukan kita yang menentukan. Nggak ada yang menjamin kalau kita nanam apapun, kalau besar tumbuh buahnya. Nggak ada yang menjamin itu. Nah, petani kita diputus itu. Apalagi tadi dengan Islam Mekah jalurnya. Kalau kita selamatan di sawah, dikatakan sirik. Benar-benar putus hubungan petani dengan alamnya. Nah, itu yang terjadi. Padahal memang betul, kalau petani itu sebenarnya apa yang kita makan sekarang, kalau katakan beras mahal itu sebenarnya. 1 kilo beras itu kira-kira butuh airnya antara 500 sampai 2000 liter. Mulai sak jeding yang di toilet tadi, kira-kira sampai 4 kali jeding itulah sak kilonya. Bayangkan kalau petani itu harus beli air, harus beli sinar matahari. Kita mungkin nggak makan semuanya. Nggak cukup makan kita untuk apa? Nggak cukup uang kita untuk membeli makanan. Kalau petani itu harus beli air, harus beli matahari. Karena dua itu unsur yang sangat penting di dalam apa namanya, di dalam pertanian sebenarnya. Nah, saya kebetulan setelah apa namanya, setelah dapat kata-kata petani tadi yang kaum yang mulia tadi, mulai mikir gimana caranya supaya mereka benar-benar jadi yang mulia tadi. Ada tadi bicara kedaulatan pangan segala macam. Ada rakyat, ada kaum tadi. Saya mencoba membuat kaum saja dulu lah. Kaum petani yang menegakkan nilai-nilai pertaniannya sesuai dengan apa yang kita punya. Kita itu adalah negara yang paling kaya di bidang makhluk hidup. Nggak hanya orang nomor 4 kita, tetapi juga tanaman, juga apa namanya, makhluk halus. Kalau saya katakan makhluk halus itu tidak hanya yang seperti dikatakan Cak Nun tadi itu, tetapi juga mikroorganisme, bakteri dan lain sebagainya. Kita paling kaya. Ada bakteri yang bisa menyerap O2 dari udara. N itu makanannya tanaman. Kalau kita bisa menternakkan bakteri itu, petani itu nggak perlu pupuk sebenarnya. Kalau kita bisa. Tapi kan saya katakan tadi, petani kita kan diputus itu hubungannya kan dengan alam semuanya. Bahkan di dalam tanahnya pun sekarang sudah nggak ada itu yang namanya, sudah semakin miskin bakteri. Kalau bahasa pertaniannya, biota tanahnya sudah nggak ada lagi, sudah semakin kurus. Nah, ini yang saya bersama teman-teman, ada Cadil, ada
Mas Imam di belakang sana, ada banyak lah yang mencoba mengingatkan kembali bahwa memang petani itu adalah kaum yang mulia. Mungkin orang yang mestinya yang paling merdeka. Saya ingat betul akhir tahun 60-an atau awal 70-an, Presiden Amerika itu ngomongnya begini, sambil ngomong apa namanya, politik pertanian sedikit. Control oil, you will control the nation. Kamu kalau mengendalikan minyak, kamu akan mengendalikan bangsa itu. Lalu berikutnya, di kalimat berikutnya dia bilang, control food, you will control the people. Kalau kamu mengontrol makanan, kamu akan mengontrol orang-orang semua di dalam bangsa itu. Nah, saya nggak mau kita dikontrol orang lain. Kalau kita memanfaatkan itu, petani yang tadinya apa namanya, yang kalau beras 1 kilo butuh 500 liter air, dan airnya nggak beli, kalau itu pun nanti akan dikontrol. Saya kira sudah banyak itu orang-orang yang konflik tentang air di pegunungan. Kalau itu nanti dikontrol oleh seseorang atau suatu institusi tertentu, itu menjadi mahal sekali makanan kita, dan kita akan dikontrol katanya, seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika, saya lupa namanya, tapi tahun 60-an akhir sama 70-an seingat saya. Nah, sekalian, itu yang tentang pertanian. Saya ingin menegakkan kaum tadi untuk melakukan pertanian, sehingga pertanian itu murah. Mestinya sekarang harusnya mereka sekarang Idul Fitri harusnya pertanian, karena kalau dia bisa menghasilkan tadi yang airnya nggak bayar, mataharinya nggak bayar, pupuknya juga nggak bayar, semuanya nggak bayar, benih pun sebenarnya kan nggak bayar harusnya kan, benih pun nggak bayar. Sekarang harganya tadi dimainkan oleh apa namanya, orang-orang lain, yang sebenarnya dalam beberapa kasus terjadi di Indonesia sekarang. Sekarang ini panen banyak kasusnya. Kalau zaman dulu begitu panen harganya jatuh, kalau sekarang enggak itu. Begitu panen seminggu harganya naik. Makanya saya katakan sekarang petani mestinya hari raya Idul Fitri sekarang itu poso terus-terusan, buko terus-terusan, apapun dimakan. Informasi tadi itu kalau dikatakan ada berbicara media dan lain sebagainya, termasuk BPL yang ada gitu, dimakan semuanya sehingga terputus dia hubungannya dengan alamnya sendiri. Lalu sekarang tak coba untuk poso lah, poso dulu sebentar. Bener nggak sih yang dikatakan oleh selama ini? Karena banyak sekali bukti-bukti yang mengatakan itu tidak benar, khususnya di Indonesia terutama. Di Indonesia ini kalau kita bisa menternakkan biota tanah, jangankan tanah yang seperti ini, tanah-tanah di pasir di Kulon Progo aja bisa ditanami. Pasir tidak ada yang pernah membayangkan, kalau ada insinyur pertanian dan bicara tentang tipologi tanah pertanian, saya tahu Mas Budi pasti nggak ada tanah pasir yang bisa ditanami. Orang Kulon Progo bisa nanami, nggak ada itu insinyur pertanian yang berani nanam di Kulon Progo gitu, belum berani. Tapi orang Kulon Progo berani nanam itu. Kalau kita pergi Kulon Progo sekarang, banyak bawang merah dari situ, cabai yang mungkin datang di Keramat Jati juga dari situ. Itu tanahnya pasir semuanya. Nah, kemarin saya dapat gambar dari Bandung yang mengabarkan bahwa 1 butir itu kalau ditanam padi itu jadinya kurang lebih 3/4 kilo, 7 on 1 butir. Nggak ada ekonomi Mas yang bisa berkembang, kalau saya katakan 2000 kali lipat dalam waktu 3 bulan kecuali pertanian. Nggak ada itu. Karena tadi itu, karena airnya nggak bayar, karena mataharinya nggak bayar. Nah, ini banyak sekali sebenarnya kehidupan kita yang nggak kerasa kita nggak bayar. Kalau Cak Nun pernah mengatakan di sini, seandainya gigi kita tuh tumbuh terus gitu kan, kita kan capek itu pergi ke dokter gigi untuk motongi terus. Nah, itu yang saya katakan, kita lupa bahwa banyak hal yang membuat kita sebenarnya lupa kepada hal-hal seperti itu. Nah, saya ingin petani kita kembali ke sana, memanfaatkan semua yang ada untuk kesejahteraan mereka sendiri. Karena sekarang mestinya harusnya tadi sudah mulai Idul Fitri, petani kita harusnya tapi masih terus-terusan poso dalam arti yang lain, Nah, sekarang kalau saya ingin kembali kepada kita yang di sini, saya tahu persis bahwa di sini mungkin sudah nggak ada lagi yang pergi ke sawah, nggak ada ya.
nggak ada. Tapi saya kira tadi dikatakan kehidupan kita nggak hanya pertanian saja, tapi ada banyak lagi bidang-bidang lain yang kita bisa buat. Sekarang mungkin kita harus puasa, tapi akan buka pada suatu saat nanti. Nah, ini saya kira yang saya katakan kepada Mas Andri sebenarnya. Ayo kita sama-sama melakukan sesuatu tadi, menjadi kaum terhadap sesuatu yang ingin kita kerjakan bersama-sama, untuk pada suatu saat nanti kita bisa beridul fitri bersama-sama. Saya tidak tahu anunya, karena di Jakarta ini kan agak kompleks ya. Orang boleh boleh keluar masuk secepat itu gitu kan. Saya terpikir kemarin saya sama Cak Dil diundang di Lasem. Lasem itu kecamatan di Rembang, kira-kira dari Rembang 15 kilo, agak jauh dari kota Rembang. Saya kenal baik sama yang di Lasem itu mungkin sudah 10 tahun juga. Sederhana sebenarnya yang dikerjakan oleh teman di Lasem ini. Mereka kira-kira waktu itu bersepuluh bayar, membuat koperasi hanya dengan modal 2 juta rupiah waktu itu di Lasem. Lasem, bayangkan Lasem yang kecamatan dari kabupatennya Rembang, di Lasem. Waktu saya kemarin diundang untuk bicara di sana, saya ajak Cak Dil juga untuk bicara di sana. Mereka lapor, mereka menginformasikan, nggak lapor. Sekarang ini perkembangannya koperasi itu sudah menjadi 400 miliar. Ada 15-an mungkin mobil kalau tadi Avanza gitu kan, mobil dinasnya, mobil dinas di koperasi itu. Nah, saya pernah bilang sama Mas Andri gimana kalau kita buat bersama-sama gitu kan. Jakarta agak susah memang, saya tahu persis karena saya juga punya pengalaman di rumah saya sendiri berhadapan dengan orang Jakarta yang sangat cair itu, keluar masuk yang ada negatifnya juga. Negatifnya yang saya alami di rumah saya sendiri. Nah, saya belum tahu nanti bagaimana. Saya pikir kita harus mulai berpikir bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keadaan kita sendiri. Tadi saya bicara hanya di kaum pertanian. Nah, saya di kaum di Jakarta, di kaum perkotaan ini mesti kita harus mempunyai sesuatu yang kita buat. Tanpa itu mungkin kita nggak akan pernah Idul Fitri nanti kita. Puasa terus. Nah, saya ingin bersama-sama, yuk kita bersama-sama membuat puasa sedikit, kita pause sedikit dari apa yang kita anggap itu mungkin benar gitu kan, kita anggap itu mungkin baik, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita buat dengan ma'iyah bersama-sama di sini, membuat sesuatu yang lebih baik. Nilai-nilai sudah banyak tadi disampaikan oleh Cak Nun, oleh yang lain-lain mahasiswa dari Kanada, Mas Ian dari sini ya, Jakarta ya. Bersama-sama kita bisa duduk bareng-bareng, mungkin nggak perlu banyak-banyak, tapi itu adalah embrio untuk ma'iyah kita yang lebih besar di Jakarta ini. Saya kira itu aja lah pengantar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.